Shalom, Bapak Ibu yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Nama saya Subroto Untario. Saya akan memberikan renungan singkat yang temanya adalah hormatilah orang tuamu. Saudara, setiap manusia yang ada di dunia ini pasti mempunyai ayah dan ibu. Kita tahu tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu itu berat sekali. Saudaraku yang terkasih, mereka melahirkan, mereka mendidik, membesarkan, menyekolahkan, bahkan menikahkan, bahkan kalau punya uang memberikan harta, warisan, dan selanjutnya saudaraku. Itulah cinta dari orang tua begitu besar tanggung jawabnya. Oleh karena itu pasti pengorbanannya juga besar saudaraku. Oleh karena itu Tuhan memberikan perintah di dalam 10 perintah Allah, hormatilah orang tuamu. Ini ada di dalam Keluaran 20 ayat 12 yang berbicara demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudaraku yang terkasih, lanjut umur. Mungkin Anda bertanya, Pak Broto, saya tidak mau panjang umur, Pak Broto. Sebab hidup saya sudah menderita saat ini. Buat apa saya panjang-panjang umur di dunia ini? Saudara, di dalam Efesus 6 ayat 1-3 lebih dijelaskan, saudara. Kalau kita menghormati orang tua kita, maka ada dua yang dapat, yaitu kebahagiaan dan panjang umur. Saudara, di dalam Imamat 20 ayat 9, kalau kita tidak menghormati orang tua, maka kita akan dihukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan contoh yang nyata. Ya, ini teman saya sendiri. Dia bercerita bahwa dia itu dulunya benci dengan ibunya. Sejak kecil dia sering dipukuli sampai berdarah. Sehingga di dalam masa pertumbuhan sampai dewasa itu hidupnya tidak karu-karuan, saudara. Ya, narkoba, akhirnya masuk di penjara. Setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia berubah, saudaraku. Dan setelah itulah dia menikah dan kemudian dia mulai usahanya tambah besar. Namun tidak bahagia dengan istri dan anaknya, semua bermasalah. Dan pada waktu itu dia bingung, ada seminar di Universitas Widya Mandala, mereka ikut. Bapak ini ikut di seminar itu. Di tengah-tengah seminar, dia berbicara, ada satu suara yang teriang-iang di telinganya. Dan suara itu berbunyi demikian, saudaraku. Meskipun pabrik dan rumah kamu jual, uangnya kamu berikan kepada ibumu, belum bisa membayar air susu ibumu. Saudara, kalau ini cuma bicara satu kali, itu tidak ada masalah. Ini berulang-ulang dan teriang-iang terus. Meskipun pabrik dan rumahmu kamu jual, dan uang itu kamu berikan kepada ibumu, belum bisa membayar air susu ibumu. Saudaraku yang terkasih, inilah langsung bapak itu keluar dari tempat seminar itu dan menuju ke rumah ibunya, dan disitulah dia berlutut di hadapan ibunya. Dia menangis, dia berkata demikian, saudaraku, Mama, aku benci sama Mama, tapi aku saat ini menyesal, Ma. Aku minta ampun, Ma. Sambil dia menangis, mamanya menangis, mengangkat anaknya dari berlutut itu dan merangkulnya, dan dia bicara, Mama mau mengampuni, dan Mama juga mau minta ampun kepada kamu atas semua kesalahan Mama. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi rekonsiliasi tiba-tiba, saudara. Saat itu juga, saudaraku yang terkasih, ada satu kebahagiaan, ada damai kalau kita mentaati perintah Tuhan. Mungkin Anda saat ini bertanya, apa makna hormati orang tua, Pak Broto?
ada 3 butir yang saya sampaikan. Nomor 1 adalah taat. Matius 10 ayat 37. Saudaraku yang terkasih, taatilah nasihat orang tua. Apabila dia menasihati, dengarkanlah. Mungkin kalau tidak benar juga dengarkan dulu. Saudara, tidak mungkin omong kosong kalau percaya Tuhan tapi tidak taat dengan perintah nasihat orang tuanya. Ya, bagaimana bisa taat dengan perintah Tuhan yang tidak kelihatan? Perintah yang kelihatan aja tidak taat. Namun apabila perintah itu atau nasihat itu menyimpang atau melanggar perintah Tuhan, kita bisa tolak, kita tidak perlu mentaati, karena ketaatan kepada Tuhan itu adalah mutlak, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, yang terpenting cara penyampaiannya yang benar, yang sopan, yang santun. Jangan bentak-bentak, jangan mengancam, jangan menyakiti hati, jangan melukai, bahkan jangan memukul. Inilah tanda ketaatan orang yang hormat dengan orang tua. Yang kedua, saudaraku, adalah bertanggung jawab sampai selama hidup di dalam Yohanes 19 ayat 27. Bertanggung jawab bukan cuma masalah keuangan, saudaraku. Masalah jiwa, damai, sejahtera, berikan kenyamanan, berikan kepedulian kepada orang tuamu. Saudaraku, Yesus memberikan contoh jelas pada waktu di atas kayu salib. Detik-detik terakhir, dia masih ingat, dia masih mempedulikan ibunya. Dia bicara dengan murid-muridnya, itulah ibumu. Saudara, omong kosong kalau kita hormat dengan orang tua, kita tidak pernah mau ingat kepada orang tua kita. Sangat ironis, perlu kita renungkan. Satu ibu bisa merawat 10 anak. Tapi 10 anak tidak bisa merawat satu ibu, walaupun anak itu sudah sukses, saudaraku. Saya melihat sendiri, pada waktu ibunya ada di rumah sakit, masalah uang, masalah siapa yang membayar itu ramai 10 anak itu, saudaraku. Ini sangat tidak hormat dengan orang tua. Yang ketiga, saudaraku, kasih. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Saudara, ini berada di dalam Yohanes 13 ayat 34. Semua orang tua pasti bisa berbuat salah. Cara mendidiknya, mungkin cara berkata-katanya, mungkin pada waktu itu emosi. Mari saudaraku, hormat kepada orang tua itu berarti kita mau menerima apa adanya. Kita mau mengampuni, kita mau membalas semua kekecewaan kita itu dengan kebaikan. Saudara, yang terpenting juga mau mendoakan. Itulah tanda hormat kepada orang tua. Orang tua selama ini mendoakan kita semua. Kenapa anak-anak tidak pernah mendoakan? Bahkan di gereja Katolik itu diajarkan untuk mendoakan walaupun orang tua sudah meninggal. Dengan intensi misa, kita bisa mendoakan orang tua kita. Baik saudara, andai kata Bapak Ibu masih mempunyai orang tua yang masih hidup, jangan lupa, jangan terlambat Bapak Ibu sekalian, senangkan dia, perhatikan dia, tenangkan dia jiwanya. Banggalah dengan orang tua Anda. Demikian Tuhan sangat menyenangi. Saudara, inilah perintah Tuhan. Lakukan, Tuhan memberkati Anda. Amin.